Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 halaman 1 sampai dengan halaman 8 kurikulum Merdeka Belajar. Kita membahas pada bab yang pertama, yaitu menulis teks laporan hasil observasi peristiwa-peristiwa yang diamati. Kegiatannya adalah kegiatan yang pertama, yaitu menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Halaman ini dibahas di semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan bukunya dan perhatikan pada bagian tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan memahami teks laporan hasil observasi atau LHO dan dapat menuliskannya. Kalian juga dapat memahami informasi, menjelaskan struktur teks LHO, dan menanggapi pendapat teman saat berdiskusi. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat menggunakan tanda baca dan tata cara menulis kata dari bahasa daerah dan bahasa asing dengan benar. Selanjutnya pada halaman yang kedua, pada bagian siap-siap belajar. Lihatlah gambar pada halaman sebelumnya. Jadi silakan perhatikan gambar pada halaman sebelumnya. Gambar itu menunjukkan sebuah situasi yang ada di dalam bus kota. Amatilah suasana yang ada di dalam gambar. Selanjutnya diskusikan pertanyaan berikut ini bersama guru dan teman-teman. Yang pertama, seperti apa situasi dalam bus kota itu? Alternatif jawabannya adalah seluruh penumpang duduk dengan tertib dan nyaman. Pertanyaan yang kedua, siapa sajakah penumpang bus kota tersebut? Dapatkah kalian menyimpulkannya berdasarkan pakaian yang mereka kenakan? Maka alternatif jawabannya adalah ibu hamil. Yang kedua, ibu dengan anak balita. Yang ketiga, seorang laki-laki penyandang disabilitas. Seorang laki-laki berumur 40 tahun menggunakan jaket biru, dan seorang wanita sedang melihat-lihat layar ponsel. Kemudian yang ketiga, adakah peristiwa menarik yang kalian lihat pada gambar itu? Maka alternatif jawabannya adalah iya. Penjelasannya adalah seluruh penumpang mendapatkan tempat duduk yang nyaman, terutama ibu hamil, ibu dengan anak balita, dan seorang laki-laki penyandang disabilitas. Selanjutnya pada bagian A, mengenal teks laporan hasil observasi. Pada bagian membaca, teks yang akan kalian baca adalah laporan hasil observasi seorang peserta didik SMP terhadap situasi dalam bus kota yang ditumpanginya. Bacalah teks ini dengan baik, cermatilah informasi-informasi yang ada di dalam teks. Perhatikan teksnya. Kegiatan yang pertama, menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi penumpang bus kota. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Bus kota beroperasi setiap hari di dalam kota dengan jadwal operasional sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 7
pada pukul 7.00 WIB, bus kota nomor 17 melaju di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Aktivitas penumpang di dalam bus kota cukup beragam. Sebagian penumpang sedang melihat-lihat layar ponsel mereka. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui ponsel. Beberapa orang penumpang lain berdiri sambil berpegangan pada handle grip. Jadi silakan dibaca teksnya secara lengkap itu pada buku siswa kelas 8 mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya pada halaman 5 pada bagian berlatih. Kalian sudah membaca teks penumpang bus kota. Jadi setelah siswa membaca teks secara keseluruhan, maka dalam tabel berikut terdapat beberapa kalimat informasi. Cermatilah ada atau tidaknya informasi tersebut di dalam teks. Kemudian centanglah kolom yang sesuai. Tabel 1.1 informasi teks penumpang bus kota. Informasinya yang pertama, bus kota mengangkut beragam penumpang yaitu anak sekolah, pegawai kantor, dan masyarakat umum lainnya. Informasinya di dalam teks ada. Informasi yang kedua, seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Informasinya juga ada. Yang ketiga, ada seorang ibu yang memangku anak balita. Nah, informasinya juga ada. Yang keempat, seorang laki-laki penyandang disabilitas mendapat tempat duduk. Ini informasinya juga ada. Dan yang kelima, penumpang prioritas tidak didahulukan untuk mendapat tempat duduk di dalam transportasi umum. Untuk yang kelima ini ternyata informasinya tidak ada. Selanjutnya berlatih. Pada halaman 6. Teks laporan hasil observasi memiliki sifat objektif, yaitu memaparkan suatu keadaan tanpa dipengaruhi pendapat penulis. Kalian dapat melihat contoh kalimatnya dalam teks penumpang bus kota. Yang pertama, seorang peserta didik berseragam SMP duduk tepat di belakang sopir. Yang kedua, seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui handphone. Tepat di depan peserta didik berseragam SMP itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Ayo berlatih mengenali kalimat yang bersifat objektif dan subjektif. Perhatikan kalimat-kalimat dalam tabel berikut. Selanjutnya berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan jenis kalimat tersebut, termasuk objektif atau subjektif. Ingat, ciri-ciri kalimat objektif adalah tidak dipengaruhi pendapat penulis pribadi penulisnya. Sedangkan kalimat subjektif dipengaruhi pendapat pribadi penulis dan menggunakan bahasa yang emotif atau memancing emosi. Kalimat objektif itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berisi fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, tidak dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang sebenarnya sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada tanpa ditambah dan dikurangi. Serta yang keempat, tidak menggunakan kata-kata yang subjektif dan emotif atau kata yang menyebabkan orang emosi, marah, sedih, dan ragu-ragu. Seperti kata sangat, sekali, luar biasa, kira-kira, mungkin, dan barangkali. Sekarang silakan centang kolom berikut ini sesuai dengan jenis kalimatnya. Perhatikan. Yang pertama, pukul 7.00 WIB, bus kota nomor 17 melaju di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Berarti ini adalah kalimat objektif. Yang kedua, sopir mengendarai bus sangat kencang tanpa memedulikan keselamatan penumpang. Ini adalah pernyataan yang subjektif aja dipengaruhi oleh penulis. Yang ketiga, penumpang difabel itu menyalakan buku kruknya di kursi. Ini juga termasuk kalimat yang objektif. Kemudian kalimat yang keempat, ia mengenakan kemeja berwarna biru. Ini juga kalimat yang bersifat objektif.
Kalimat yang kelima, di dalam bus ini mungkin tidak ada satupun penumpang yang peduli pada keselamatan orang lain. Ini kalimatnya adalah kalimat subjektif karena dipengaruhi emosi dari penulisnya. Berdiskusi. Duduklah berkelompok lalu diskusikanlah pengalaman kalian saat berada di dalam kendaraan umum yang berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, kendaraan umum apa saja yang pernah kalian naiki? Pernahkah kalian mengalami situasi yang seperti yang ada dalam teks penumpang bus kota? Yang kedua, bandingkan pengalaman kalian masing-masing. Apakah perilaku penumpang berbeda-beda untuk setiap jenis kendaraan? Diskusikanlah penyebabnya. Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas. Kalian dapat menggunakan berbagai alat bantu seperti gambar, foto, atau lainnya agar presentasi kalian lebih menarik. Kalian dapat meminta tanggapan kelompok lain atas presentasi kalian. Dengarkan pertanyaan yang mereka sampaikan lalu diskusikan jawabannya bersama teman-teman satu kelompok. Kemudian kemukakan pendapat kalian secara sopan dengan menggunakan bahasa yang baik. Hasil diskusi kalian dapat ditulis pada tabel berikut ini. Perhatikan tabelnya, di situ ada kolom kendaraan umum yang pernah ditumpangi, kemudian ada kolom perilaku penumpang. Sebagai contoh, yang siswa pernah menumpang ke bus kota, maka perilaku penumpang di dalam bus kota macam-macam. Ada penumpang yang melihat layar HP, ada juga yang membaca, dan ada juga yang tidur ataupun juga bisa menulis dengan aktivitas yang lainnya. Terus pada angkutan kota, nah itu perilaku penumpang itu juga bermacam-macam. Salah satunya adalah penumpang berbicara sepanjang perjalanan. Kemudian yang ketiga, misalnya kereta api, kendaraan umumnya. Perilaku penumpangnya adalah penumpang melihat layar HP ataupun juga penumpang membaca. Demikianlah video pembahasan untuk bahasa Indonesia kelas 8. Halaman 1 sampai dengan 8 kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.